Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS tahun sebelumnya, tahun 2019, tahun 2020. 1920 di soal nomor 3 yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang perlu diingat bahwa penyusunan laporan konsolidasi biasanya mempunyai nilai yang paling besar, sekitar 40% di tahun lalu. Oke, kita langsung lihat saja soalnya. Di dalam soal tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, PT Papan memperoleh 70% kepemilikan pada PT Sandang dengan biaya perolehan 560 juta. Saat itu share capital ordinary dan return earning PT Sandang masing-masing sebesar 200 juta dan 400 juta. Selisih cost dengan nilai buku dialokasikan pada land yang under value 100 juta, equipment yang over value 45 juta masa manfaat 5 tahun, bond payable yang over value sebesar 100 juta, jatuh tempo 5 tahun dengan asumsi strike line ya, kita akan membahas menggunakan strike line method, dan sisanya dialokasikan ke goodwill yang tidak diamortisasi. Informasi yang berhasil diperoleh ya, yang pertama saldo return earning PT Papan per 1 Januari 2017 500 juta. Kemudian selama 2017 diasumsikan tidak mengumumkan pembayaran dividen untuk P, ya tidak ada pembayaran dividen dari P. Kemudian pada 2017 PT Sandang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta dan membayar dividen 10 juta. PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan dengan harga 150% dari kosnya. Persediaan PT Papan per 31 Desember dan 2018 masing-masing 60 juta dan 45 juta, semuanya diperoleh dari PT Sandang. Per 31 Desember 2018, PT Papan memiliki utang usaha kepada PT Sandang sebesar 20 juta yang merupakan saldo utang usaha yang berasal dari pembelian inventory tahun 2018. Kemudian diminta untuk menyelesaikan laporan konsolidasi baik menggunakan cost atau menggunakan equity method. Kemudian di sini diketahui bahwa jika saudara memiliki kertas kerja equity method net income PT Papan untuk 2017 berarti menggunakan income from S, sedangkan kalau menggunakan cost method net income PT Papan untuk 2017 itu akan menggunakan dividend income. Untuk yang kata sama dengan jumlah dividend income kita simpan dulu ya. Oke, kita akan langsung kerjakan ya. Yang pertama kali selalu dimulai dengan menghitung eksesnya terlebih dahulu. Oke, saya di sebelah kanan di sini. Consideration transfer. Jadi kalau kita lihat di sini beli dengan harga 560 juta. Saya pakai ribu ya. Kemudian persentase yang didapatkan 70%, berarti tidak diketahui nilai NCA, jadi kita menggunakan impact value-nya. Impact value berarti 560 dibagi dengan 0,7. Kemudian book value dari S terdiri dari return earning dan common stock. Return earning-nya adalah $200 dan RE-nya 400.000. Kita cek di sini. Benar ya, 200.000 ya. Tadi dia pakai juta atau 200 juta, berarti saya di sini akan menggunakan 560 juta. Kemudian common stock-nya adalah 400 juta. Oke, sehingga kalau kita lihat totalnya adalah
600 juta. Sehingga akan ketemu ekses sebesar 200 juta. Kemudian kita alokasikan. Di sini diketahui bahwa selisih cost-nya akan dialokasikan pada land under value, kemudian equipment under value, dan bonds payable sebesar 100.000 over value. Oke, kita mulai dari land ya. Land-nya adalah 100 juta. Equipment-nya over value 45 juta. Bond payable-nya 100 juta. Over value di bond berarti mirip dengan under value di aset. Kemudian kita jumlahkan, akan ketemu 155. Artinya akan ada goodwill yaitu sebesar 45 juta. Kemudian kita lihat transaksi lainnya dulu. Pada tahun 2017 PT Sandang melaporkan laba bersih. Oke. Ini nomor 4 ya, di sini transaksi nomor 4, transaksi inventory 4 dan 5. Nomor 4 terkait dengan upstream inventory. PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan dengan harga 150.000. Kalau kita lihat di sini, PT Sandang menjual seluruh inventorinya ke PT Papan, artinya di 2018 sales-nya adalah sales S itu adalah sales yang dilakukan kepada PT Papan. Oke, kemudian berikutnya persediaan PT Papan per 31 Desember 2017-2018 sebesar 60 juta dan 45 juta. Oke, saya akan mulai yang transaksi 2017 terlebih dahulu. Diketahui bahwa di P ya, sisa inventory P adalah sebesar 60 juta. Kalau tadi disebutkan bahwa marginnya adalah 150% dari cost, atau 50% dari cost, atau harganya 150% dari cost. Nah, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya COGS-nya, cost-nya dari 60.000 di sini, ini sebesar 60.000 dibagi dengan 1,5, 150%. 40 juta, berarti ada unrealized profit sebesar 20 juta. Kemudian di transaksi 2018 diketahui bahwa salesnya, berarti kita melihat sales dari PT Sejati karena semuanya dijual ke PT Patriot, ke induknya. Kemudian COGS-nya, kalau misalnya mau menghitung ya tinggal dibagi dengan 1,5. Sebentar. Lihat COGS-nya tadi 1 dibagi dengan 1,5 ya. Oke, berarti ada margin 533. Ini harusnya oke. Kemudian
Di ending inventory P nilainya adalah sebesar 45 juta. Berarti kalau kita lihat cost-nya itu sebenarnya kan 45 dibagi dengan 1,5 ketemu 300, berarti ada unrealized profit ya, itu sebesar 45 dikurangi 30 juta ketemu 15 juta. Kalau kita mau ngecek apakah benar atau enggak, kita cek di sini bahwa cost-nya di sini ya, ending inventory 45 juta, berarti sisanya 45 dibagi dengan 800 dikalikan dengan marginnya 15 juta. Oke, misalnya kalau kita mau menghitung, atau kalau kita mau menghitung bahwa sisa inventory, kalau kita mau lihat persentasenya, berarti adalah 45 juta dibagi dengan 800 juta. Sehingga unrealized-nya, kalau kita mau pakai yang cara biasanya menggunakan persentase, adalah sebesar 6% dikalikan dengan 266 juta ya. Ketemu 15 juta, artinya sini sudah sama ya. Saya kasih warna kuning. Di sini juga saya kasih warna kuning karena nanti kita akan gunakan untuk membuat jurnal eliminasi. Kemudian ada transaksi utang piutang. Transaksi utang piutang. Diketahui bahwa transaksi piutang adalah sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta yang nanti harus kita eliminasi. Kemudian setelah kita membuat atau menghitung mengenai unrealized profit dari transaksi dan saldo utang piutang antara P dan S ya, antara P dan S yaitu 20 juta ya. Oke, kurang 01. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Saya akan menggunakan full Excel di sini. Kita akan mulai dari yang pertama. Saya di sebelah sini. Kita akan menggunakan metode ekuitas ya. RE beginning, kemudian common stock, kemudian unamortized excess, investment in S, dan NCA beginning. Saya akan menghitung unamortized excess-nya. Saya mengasumsikan bahwa untuk bond payable akan diamortisasi menggunakan straight line method. Artinya di sini kalau kita lihat ya bahwa amortisasi equipment dia memiliki masa manfaat. Oke, kita cek di sini. 5 tahun ya, dan jatuh temponya bond payable juga 5 tahun. Jadi di sini 5 tahun, dan di sini juga 5 tahun. Berarti yang belum diamortisasi adalah land, kemudian goodwill, kemudian untuk equipment-nya berarti sudah diamortisasi 1 tahun. Berarti kalau kita
hitung ya, amortisasinya 45 bagi 5 adalah 9 juta. Maka di sini 45 dikurangi dengan 9 juta. 36 juta. Kemudian untuk bond payable-nya berarti juga sudah diamortisasi 5 tahun. Untuk diamortisasi 1 tahun ya. Berarti masih 80 juta karena masing-masing tahun dia mendapatkan 20 juta. Untuk lainnya 100 juta, goodwill-nya 45 juta. Berarti unamortized excess-nya adalah sebesar 189 juta. Kita akan mengisi di sini. RE beginning kita hitung dari PT Sejati. RE-nya 450 juta. Common stock-nya adalah 200 juta. Oke. Kemudian unamortized-nya 189 juta. Kemudian investment in S-nya saya akan menjumlah di sini. Di sini 0,7 dikalikan 839 dan di sini berarti 0,2 dikalikan 839. Kemudian yang B kita akan alokasikan eksesnya. Ada land, kemudian ada bond payable, ada goodwill, ada unamortized excess, dan ada equipment. Nilainya 100, bond payable-nya masih 80, goodwill-nya 45 juta, excess-nya adalah 189, dan equipment-nya adalah 36 juta. Oke, kemudian yang C, kita akan mengamortisasi. Amortization expense pada goodwill, yaitu 20 juta ya, 100 juta dibagi dengan 5. Kemudian yang D, equipment. Amort atau depreciation expense di sini. Yaitu sebesar tadi 45 juta dibagi dengan 59 juta. Kemudian yang E, kita akan menghitung income from S-nya. Sebelum income from S, saya akan menyelesaikan dulu yang transaksi inventory. Sales COGS, kemudian COGS inventory, kemudian ada realisasi tahun sebelumnya menggunakan equity method upstream, berarti investment in S, kemudian NCA beginning, dan COGS. Sales COGS-nya adalah sebesar jual belinya tadi tahun 2018 800 juta. Kemudian sisanya unrealized profit-nya adalah 15 juta. Kemudian investment in S-nya 0,7 dikalikan, sebentar, COGS-nya dulu aja,
COGS berarti realisasi tahun sebelumnya, yaitu 20 juta. Kemudian di sininya berarti 0,7 dikalikan 20 juta, di sini 0,3 dikalikan 20 juta. Oke, kemudian yang H, transaksi utang piutang. Berarti di sini account payable pada account receivable di sebesar 20 juta. Soalnya benar ya, soalnya utang sebesar 20 juta pada 31 Desember. Kemudian yang I, kita cek dulu di sini. Ternyata ada yang dikosongin di sini, ada dividen payable dan ada dividen receivable. Kalau misalnya kita disuruh mengisi, maka dividen receivable-nya adalah 0,7 dikalikan dengan kita cek dividen yang dibagikan adalah 50 juta. 35 juta, berarti di sini dividen payable-nya adalah 50 juta. Jadi di sini saya akan menambahkan transaksi dividen payable pada dividen receivable, yaitu sebesar 35 juta. Kemudian yang J, income from S, kemudian dividen S dan investment in S. Oke, kita akan menghitung. Diketahui net income S 2018, saya hitungi di sebelah sini ya. Net income S 2018 adalah 80 juta. Kemudian amortisasi bond payable adalah 20 juta. Kemudian amortisasi equipment adalah 9 juta. Kemudian ada unrealized inventory 2018 adalah 15 juta. Kemudian ada realized inventory 2017 adalah 20 juta. Kita jumlah. Karena dia adalah transaksi upstream ya untuk unrealized inventory, maka P hanya akan mendapatkan sebesar persentasenya. Berarti income from S-nya sama dengan 74 juta dikalikan 0,7. Oke, 51.800.000. Maka di sini 51.800, kemudian dividen S-nya 0,7 dikalikan 50 juta di sini ya. Dividennya 50 juta di sini. Berarti sisanya adalah ke investment in S.
Kemudian yang K, kita akan menghitung NCA expand. Kemudian dividends dan NCA ending. Ini berarti saya akan menggunakan angka yang sama di sini. Maka nanti bagian NCA expand-nya upstream berarti NCA dapat bagian sebesar proporsinya. Maka di sini 74 juta dikalikan dengan 0,3. 22.200.000. 0,3 dikalikan 50 juta. Berarti sisanya adalah NCA ending. Setelah itu kita akan kita posting terlebih dahulu ya. Kita akan posting jurnal eliminasi yang sudah kita bikin. Kalau kita lihat di sini belum ada excess, saya akan memasukkan tambahan unamortized excess di sini. Yang A, kita mulai dari A, adalah RE beginning. $450. Kemudian common stock-nya ini share capital ordinary sebesar 200. Kemudian ada unamortized excess $189. Kemudian ada investment in S 587.300 dan ada NCA beginning 167.800. Oke, kita cek. Ada yang belum seimbang. 450, 189, dan 200. Kemudian 167.800 dan 587.300. Kita cek kenapa di sini tidak seimbang. Harusnya 839.000. Oke, kita cek dulu di sini. Oh, ini 0,3. Oke, 251. Oke, sekarang sudah seimbang ya. Jadi kesalahan mengalihkan di sini ya, mengalihkan untuk NCA beginning harusnya 30% karena belinya 70%. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang B adalah mengalokasikan unamortized excess. Yang pertama, land. Kemudian bond payable 80. Goodwill-nya 45 juta. Kemudian excess 189 dan equipment. Equipment-nya di sini masuk ke PPE. $36 juta.
Kemudian yang C, amortization expense. Oke, di sini adanya other expense, maka saya akan pakai other expense di sini. $20 juta. Ini adalah bond payable ya. Bond payable bukan goodwill, maaf. Kemudian bond payable-nya sebesar 20 juta. Kemudian equipment $9 juta. Other expense-nya 9 juta. Oke, kemudian yang E, sales COGS. Dan COGS. Oke, seimbang. F, COGS inventory. Kemudian yang G, investment. NCA beginning. Dan COGS. Account payable, account receivable 20 juta. Account receivable dividend payable, dividend receivable. Kemudian J, income from S. Kita akan mengisi yang kosong dulu di sini, income from S, karena kita menggunakan metode ekuitas, yaitu sebesar income from S-nya tadi sudah kita hitung 51.800. Oleh karena itu di sini I-nya J ya, J income from S. J income from S. Dividen S35 dan investment in S. NCA expense. K. Kemudian dividen S. Dan NCA ending $7.200.000. Kemudian kita akan menyelesaikan yang kosong-kosong dulu di sini ya. Setelah kita bisa mengisi income from S-nya, kita akan bisa menghitung net income-nya. Kemudian RE 1 Januari 2018 kita akan menghitung berarti. Kita akan menghitung di sebelah sini. RE P1 Januari 2017. Diketahui dalam soal bahwa saldo REP 1 Januari 17 adalah 500 juta. 500. Kemudian
pada tahun 2017, PT Sandang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta. PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan dengan harga 150 juta. Oke, kita lihat soal aslinya ya. Kita lihat soal aslinya dulu. Saldo REP 1 Januari 2017 500.000, tidak mengumumkan pembayaran dividen. Kemudian di 2017 ada laporan laba bersih di PT Sandang. Namun tidak diketahui berapa net income di PTP. Jadi kita asumsikan bahwa sesuai dengan nomor 1 di sini, bahwa net income PT Papan untuk 2017 sama dengan jumlah income from S-nya. Berarti kita akan mencari income from S tahun 2017. Jadi kita akan cari income from S 2017. Kita nyarinya di bawahnya sini ya. Kita harus mencari net income S 2017 di dalam soal. Pada 2017 PT Sandang melaporkan laba bersih 60 juta. Berarti di sini sebesar 60 juta. Kemudian ada amortisasi equipment ya tadi, jangan lupa amortization expense untuk equipment. Kemudian ada amortization expense untuk bond payable. Kemudian ada unrealized profit tahun 2017. Amortization expense-nya untuk equipment yaitu sebesar 9 juta di atasnya sama ya. Bond payable-nya 20 juta, unrealized profit-nya berarti yang 2017. Kita lihat transaksi 2017 yaitu di sini ya, 2017. 20 juta. Kemudian kita jumlah. Bagian dari P ya, berarti income from S-nya adalah 0,7 dikalikan dengan 29 juta. Ketemu 20 juta 300. Oke. Diketahui bahwa net income dari P itu sebesar income from S-nya. Berarti di sini income from S-nya 20.300. Asumsinya di sini berarti bahwa income tersendiri dari PTP 2017 adalah 0. Sehingga total net income-nya 20.300. Tidak ada dividen P. Dividen P-nya 0. Berarti kita akan bisa menghitung RE
1 Januari 2018 atau RE 31 Desember 2017 sebesar 500.000 ditambah dengan 20.300. Oke, di sini kita akan ngisi RE beginningnya sebesar 520.300.000. RE endingnya kita jumlah net income ditambah dengan beginning dikurangi dengan dividen S. Temu 672.100.000. Oke, kemudian dividen receivable tadi sudah kita isi. Kemudian inventory-nya tadi adalah inventory ending sebesar sisa. Berarti di sini 45 juta ya sisanya. Jadi di sini kita akan tulis 45 juta. Kemudian untuk mengisi share investment in Sandeng di sini ini adalah saldo investment in S pada akhir tahun. Cara paling gampang karena nanti di dalam konsolidasi share investment itu harus 0, di sini harus 0 ya. Maka di sini saya akan menjumlah bagian kredit kemudian dikurangkan dengan bagian debit. 590 100. Nanti kita cek bagaimana cara ngitung tanpa menjumlahkan kredit dikurangi debit. Kita akan bisa menghitung total asetnya. 1.735.100. Kemudian RE ending di sini tadi kita harus samakan dengan di sini 672. Oke, kemudian ini saya kasih warna kuning. Harus seimbang. Oke, kemudian yang di S juga kita akan jumlah 1 juta, yang di atas juga harus kita jumlah. Sudah seimbang ya. Jadi kita akan menyelesaikan laporan konsolidasinya. Kredit kurangi debit, kemudian cost of sales-nya debit tambah debit, ditambah dengan debit, dikurangi dengan kredit. Kemudian untuk other expense-nya juga sama, debit dikurangi dengan debit, dikurangi dengan kredit, jadi tambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Kemudian non-controlling interest-nya, kemudian net income-nya atau consolidated income, karena kita membuat consolidated, jadi kita di sini consolidated income. Kita cek di sini, ketemunya adalah oke, ini ada yang belum diisi, kurangi 800. Kenapa? Kalau kita ngecek di metode ekuitas bahwa net income P itu harus sama dengan consolidated income. Di sini ya. Ini kalau sudah sama berarti benar. Kemudian RE beginning. Kemudian dividennya. Dan selesaikan. Dan RE endingnya itu harus sama juga dengan RE di bukunya P. Oke, ini sama. Jadi sudah benar. Kemudian kita selesaikan asetnya. Inventory debit tambah debit dikurangkan dengan kredit, dan lainnya debit tambah debit ditambah dengan debit,
Kemudian plan equipment-nya tambah debit dikurangkan dengan kredit. Share investment jadi harus 0 ya, jadi sudah saya nolkan tadi. Kemudian goodwill-nya 45 juta. Amortize excess-nya pasti 0. Total asetnya kita cek, ketemu 2123. Kita cek dulu ya, ada yang salah atau tidak. Kita lihat. Oke, benar. Oke, ini 35 dikurangi dengan 5. Oke, 0 ya, sudah 0 benar. 2193. Kemudian di sini kita juga jumlahkan kredit tambah kredit kurangi debit. Ini kita cek lagi ya dalam soal. Dikurangi 80.000. Kemudian 50 dikurangi 35. Di kredit tambah kredit kurangi debit. Return earning-nya ambil return earning yang di atas. Kemudian kita hitung kredit tambah kredit dikurangi dengan debit. Dan kita jumlah. Dua, 0. Sebelum kita cek berarti masih ada yang belum tepat karena di sini sudah seimbang, di sini sudah seimbang. Kalau kita lihat ada di bagian kredit sini masih ada selisih. Oke, kita harus ngecek satu-satu lagi. Harusnya tadi sudah seimbang ya, namun ada kemungkinan saya mengubah angka sehingga menimbulkan kesalahan. Tadi kalau nggak salah yang berubah, nih saya cek dulu di sini. Oke, sudah seimbang ya. Di sini sudah seimbang, berarti saya akan cek di perhitungannya. Oke, ini kayaknya saya lupa. Oh iya, di sini. Saya lupa menjumlahkan angka 163. Kemudian ini saya juga belum mengurangkan angka
20 juta. Dikurangi 80 ditambah dengan 20 juta, 340. Ya, kalau kita lihat di sini sudah seimbang ya. Ketemunya adalah 2193. Sekali lagi silahkan untuk lebih teliti biar tidak seperti saya tadi ya, terutama dalam menjumlahkan akun-akun yang ada di bagian eliminasi di sini. Ini adalah jawaban dari metode ekuitas terkait dengan soal UTS tahun sebelumnya. Sebelum selesai, saya akan mengecek lagi terkait dengan soalnya. Nah, kita lihat di sini sudah oke, di sini juga sudah oke, tadi sudah dikerjakan, di sini dikerjakan, di sini sudah dikerjakan. Oke, kemudian di video berikutnya saya akan membahas menggunakan metode COS. Demikian pembahasan soal tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.